Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, kita lanjut kajian singkat kita hari ini. Kita akan membahas tentang keutamaan amalan di bulan Zulhijjah dan kurban. Cocok? Bu, sekarang nih tanggal 1 Zulhijjah. Tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Lebih kurang tanggal 8 Juni sampai tanggal 17 Juni nanti. Kita berhadapan dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa siapa yang berpuasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu adalah seagung-agungnya puasa. Puasa yang paling agung. Maka amalan yang pertama untuk kita yang berada di bulan Zulhijjah, baik yang berkurban maupun yang tidak berkurban, adalah memperbanyak puasa. Puasanya bagaimana? Tanggal 1 Zulhijjah hari ini sampai tanggal 7 Zulhijjah atau 14 Juni niatkan puasa Zulhijjah. Sementara tanggal 15 Juni niatkan puasa Tarwiyah. Tanggal 16 Juni niatkan puasa Arafah. Bingung? Saya pelan-pelan ya. Hari ini tanggal berapa nih? Sabtu, 8 Juni. 1 Zulhijjah nih. Sampai tanggal 14 Juni bertepatan dengan 7 Zulhijjah. Niatkan kita puasa Zulhijjah. Sengaja aku makan sahur puasa Zulhijjah sunnah atasku karena Allah. Enggak pakai sahur enggak apa-apa. Ya, sengaja aku puasa Zulhijjah sunnah atasku karena Allah. Ya. Dan seperti biasa, puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Clear? Tanggal 15 Juni bertepatan dengan 8 Zulhijjah, kita niatkan puasa Tarwiyah. Sengaja aku makan sahur puasa Tarwiyah lillahi ta'ala. Tanggal 16 Juni bertepatan dengan 9 Zulhijjah, niatkan puasa Arafah. Pening? Enggak. 1 sampai 10 ini, apakah harus 10-10-nya? Tidak. Boleh selang-seling. Atau Tarwiyah dengan Arafah aja. Enggak bisa juga Arafah aja. Enggak juga bisa, lentaklah situ. Nanti tanggal 17 Juni bertepatan dengan 10 Zulhijjah, puasanya pagi aja sampai orang sholat. Pas pulang boleh makan. Puasa hari ini?
Yang puasa hari ini, puasa juga besok. Karena Sabtu sendiri sunnah tidak dianjurkan. Yang puasa hari ini, puasa besok. Karena Jumat sendiri, Sabtu sendiri, untuk sunnah tidak dianjurkan. Tapi kalau ganti dibolehkan. Kalau sudah rajin puasa Daud, lanjutkan Daudnya nggak masalah. Karena puasa Daud itu mulia. Abdullah bin Amr berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa amal yang bisa aku lakukan supaya aku bertakwa?" Apa kata Rasulullah? Berpuasalah 3 hari setiap bulannya. 13, 14, 15 yaumul bid. Tapi aku masih sanggup ya Rasulullah lakukan puasa Daud. Berarti posisinya di atas yaumul bid toh? Iya dong. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Tapi aku masih sanggup ya Rasulullah, jangan lakukan cukup itu. Ini dalil tidak boleh puasa tiap hari berturut-turut, maksimal cuman boleh puasa Daud kecuali puasa qadha. Clear? Nah, itu yang pertama tuh. Yang penting-penting aja lah. Habis itu, nah itulah. Yang kedua, bagi sahibul sahibul kurban, orang yang berkurban, maka mulai hari ini sampai nanti Idul Adha orang sholat khatib naik mimbar, sudah dilarang cukur rambut, potong kumis, potong bulu, potong kuku. Kita melihat hilal 1 Zulhijjah. Alah potong kuku tadi? Sebelum puasa. Oke. Tidak dianjurkan. Bagi siapa? Sahibul kurban saja. Jangan satu penduduk dunia lo nak potong kuku. Bagi orang yang berkurban saja. Saya ini berkurban atas nama emak saya. Namanya siapa? Itulah sahibul kurban. Maka dia mesti tidak memotong kuku. Apa status hukumnya? Status hukumnya makruh, tidak haram. Jadi kalau terpotong barang itu tidak apa-apa dong. Statusnya hanya makruh saja. Lalu bagaimana dengan akikah? Nanti kami ada akikah nih di hari raya kurban, minta tukang potongkan. Tapi statusnya akikah. Boleh potong kuku. Yang tak boleh itu cuma sahibul kurban. Paham? Karena ada beberapa larangan saat Idul Adha. 1. Dilarang potong kuku, potong kumis, potong cukur bulu, potong rambut. 2. Dilarang makan menjelang sholat Id. Kan ya kan? 3. Dilarang untuk motong sebelum sholat Id. Iya dong? Makan nggak boleh, motong nggak boleh. Kemudian yang 4, dilarang untuk berpuasa di hari tasyrik. Ya kan? 11, 12, 13 Hijriah. Kapan kami potong bulu-bulu saja? Potong rambut, potong kuku. Potong nanti setelah dipotong kerbaunya. Clear? Dah, selanjutnya. Ustazah, kan kita disunnahkan menengok proses pemotongan. Masalahnya, kami kurbannya jauh misalnya. Atau kami tidak berani menengok proses pemotongan. Maka nanti doanya akan dibaca oleh orang yang oleh panitia kurban. Saya jelaskan bagi ibu yang belum hafal. Sudah hafal doa melihat proses pemotongan hewan kurban? Saat sapi itu disembelih, berdoa, jangan nasi berselfie ya. Ini enggak. Dipotong kerbau itu berfoto pula. Before. Sini bau, before. Cus. Setelah dipotong terbelalak matanya, bau, after bau.
Terus datang ke bawah, cari kau tengok besok lah ya. Dia update belas status before after. Masya Allah, tabarakallah. Aku sudah berkurban, syalalalala. Utang saya serak. Datang orang nanti, utang kau nak kau bayar ya, berkurban pamer-pamer kau ya. Jadi saya ingatkan sebelum saya lanjutkan ceramah nih. Ada dalil qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha ada. Tidak usah bersedekah, berbuat baik lebih baik dibanding berbuat tapi menyebut-nyebutnya. Maka ibu-ibu saya ingatkan kepada kita, ada dua hal yang akan kemungkinan kita dapatkan kalau kita suka posting-posting. Pertama dapat ujub, kedua dapat ria. Kalau iman kita biasa-biasa saja. Apa itu ujub? Ujub adalah merasa dalam hati bahwa kita paling beriman. Yang kedua adalah ria, ingin ditengok oleh orang. Dua-duanya ada potensi, betul? Kita berkurban, kita ujub, kita merasa kayaknya nih, saya merasa beriman nih dengan kurban. Itu perasaan merasa diri paling baik, ujub. Dan kemudian ria adalah perasaan ingin dilihat orang, itu ria. Ujub dan ria bisa kita lakukan. Punya potensi. Maka kalau kita berpotong kurban, kalau rasa-rasanya iman kita kuat, silahkan berposting dengan kurban yang ganteng itu. Kalau iman rasanya tak kuat, jangan lagi. Tergantung kita. Apakah Ustazah Nela bilang orang yang posting hewan kurban itu adalah ria? Tidak, belum tentu. Jangan-jangan dia ingin memotivasi. Tapi hanya kita dan Allah yang tahu apakah ini hati kuat atau tidak. Ini sibuk aja menengok foto, video. Lihat mengangak, doa tidak dibaca. Sekarang kita hafal doa berkurban dulu. Yang pertama kita baca iftitah. Yang kedua kita baca sholawat. Yang ketiga kita baca takbir. Coba. Inni wajjahtu. Terus. Wajahiyya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam muslimau. Terus. Nah minal mush. Terus. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus. Zalika umirtu. Terus Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus alihi Sayyidina Muhammad. Takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung. Pertama iftitah, kedua sholawat, ketiga takbir, yang keempat baca doa menengok hewan kurban. Saya dulu. Allahumma hadihi minka wa ilaika rabbana taqabbal minni. Ya Allah, ini harta darimu, aku kembalikan kepadamu. Ya Allah, terimalah dariku. Coba. Allah, tunggu. Allahumma hadihi minka. Allahumma hadihi minka. Lagi. Allahumma hadihi minka. Lagi. Allahumma hadihi minka. Lagi. Allahumma hadihi minka. Lagi. Allahumma hadihi minka. Wa ilaika. Wa ilaika. Lagi. Wa ilaika. Lagi. Wa ilaika. Lagi. Allahumma hadihi minka wa ilaika. Allahumma hadihi minka wa ilaika. Lagi. Allahumma hadihi minka wa ilaika. Lagi. Allahumma hadihi minka wa ilaika. Rabbana taqabbal minni. Rabbana taqabbal minni. Lagi. Rabbana taqabbal minni. Lagi. Rabbana taqabbal minni. Lagi. Rabbana taqabbal
Allahumma hadhihi minka wa ilaika Rabbana taqabbal minni. Allahumma hadhihi minka wa ilaika Rabbana taqabbal minni. Satu lagi, 1, 2, 3. Allahumma hadhihi minka wa ilaika Rabbana taqabbal minni. Itu doanya. Coba dari iftitah. 1, 2, 3. Inni wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma hadhihi minka wa ilaika Rabbana taqabbal minni. Nanti kalau ibu berdoanya untuk kurban orang meninggal, kan ada nama orang meninggal tuh. Jadi gini, Allahumma hadhihi minka wa ilaika Rabbana taqabbal min. Sebutkan namanya di belakang. Min siapa? Dari siapa itu kurban? Ini selama kau kurban apa baca? Iya. Kalau nggak nengok, nanti yang membacakan orang itu panitia kurban. Oke? Jadi boleh hukum berkurban jauh? Boleh. Kita di sini kurbannya jauh menurut Imam Abu Hanifah boleh. Yang pertama tadi Zulhijjah, larangan seputar Zulhijjah, kemudian untuk berkurban, ya, doa berkurban. Nomor 4, kita ambil yang penting-penting saja. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kurban itu wajib bagi yang mampu, sunnah bagi yang nggak mampu. Jadi boleh nggak berkurban tapi dengan arisan atau dengan minjam uang orang? Boleh? Boleh tapi tidak sangat dianjurkan. Tapi status hukumnya boleh. Kita gajian tanggal 25. Kita pinjam dulu uang orang tanggal 15. Nanti tanggal 25 kita ganti. Boleh? Boleh. Atau sebaliknya, kita ikut arisan. Baru kocokan ketiga keluar duit kita. Nanti belakangan kita bayar uang arisan itu dengan uang kurban itu belakangan. Padahal kurbannya udah selesai. Boleh? Boleh, asal mampu dibayar. Yang tidak boleh itu adalah berhutang untuk berkurban dengan uang riba. Itu yang nggak boleh. Sama dengan Ustazah, boleh nggak haji saya minjam uang bank? Sama dengan ibu nanya, Ustazah, boleh nggak saya sedekah tapi dari hasil nyuri? Niat benar, caranya salah, nggak boleh. Ustazah, boleh nggak saya berkorban tapi boleh nggak saya itu bangun masjid tapi dari korupsi? Nggak bisa. Niatnya benar, caranya salah. Jadi silahkan berkurban, ada rezeki pakai uang arisan dan seterusnya. Nomor 4. Orang yang wajib berkurban adalah orang yang mampu. Mampu lebih dari cukup. Apa ciri-cirinya? Ada emas di jarinya. Ada emas di gelangnya. Ya kan? Dia wajib berkurban. Ada uang cuma 5 juta. Dia wajib berkurban 2.800.000.
Kalau dia mampu, dia tidak berkurban, jangan dekati rumahku, kata Allah. Berkurban. Kemudian yang kelima, kita pelajari kenapa kita harus berkurban. Karena sejarahnya. Ibu-ibu, jadi Nabi Ibrahim itu dikenal dengan Abul Anbiya, bapak para nabi. Karena melalui Nabi Ibrahim dan Ismail ada Ka'bah, betul? Dan melalui Siti Hajar ada air Zam-Zam, betul? Dan melalui Nabi Ismail ada pemotongan hewan kurban. Saya jelaskan betapa hebatnya tiga orang ini. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, lama nggak punya anak. Nikah dengan Siti Hajar, lama juga nggak punya anak. Lalu lama kelamaan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanku kepadaku anak yang soleh. Setelah dikaruniakan kepadanya anak yang soleh, lalu kemudian di kota Mekah dilahirkan, dapat perintah dari Allah untuk meninggalkan kota Mekah. Bayangkan, lama tidak punya anak, baru lahir, udah disuruh meninggalkan anak istri di kota Mekah. Nggak ada minimarket, tidak ada susu bantu. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar? Wahai istriku, ada perintah dari Allah untuk meninggalkan kalian. Pergi suamiku, karena itu perintah Allah. Ini adalah kecintaan kepada suami lebih kecil dibanding cinta kepada Allah. Dan kecintaan kepada Allah lebih besar dibanding kecintaan kepada istri dan anak. Inilah tauhid. Pergi. Lama pergi, pas balik ke kota Mekah, langsung disuruh nyembelih anak. Bayangkan. Sebelum itu saya ceritakan, yang membangun Ka'bah itu salah satunya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ka'bah itu adalah di tempat motor itu. Di sini adalah makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Waktu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Nabi Ismail pengen ikutan pula. Masih kecil diambilnya batu, dia letakkan di Hijr Ismail, setengah lingkaran di samping Ka'bah. Itu adalah batu yang pertama kali diletakkan oleh Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Dan dulu Ka'bah sampai ke Hijr Ismail. Lama kelamaan diperkecil. Makanya kalau kita umrah, tawaf jangan masuk Hijr Ismail. Masuk ke Hijr Ismail batal tawafnya. Karena tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Sementara masuk ke Hijr Ismail berarti masuk dalam Ka'bah. Karena mereka ada yang namanya tawaf. Ada yang namanya Ka'bah. Masya Allah. Luar biasa. Bapak dengan anak ini. Ditinggalkannya istrinya dengan anaknya. Datang Siti Hajar. Lari-lari kecil bukit Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah mencari air. Ibu kalau sekarang umrah, coba tanya sama orang yang umrah. Sekarang bukit Sofa, Marwah jalan lurus. Pakai marmar. AC sepoi-sepoi. Zam-zam setiap sudut. Saki pangkalutui. Padahal jalannya cuman ada AC. Bayangkan dulu Siti Hajar naik gunung, turun gunung mencari air. Tahu-tahu airnya jatuhnya di depan Ka'bah. Carinya di mana, airnya di mana. Ini adalah dalil kalau mau usaha tuh usaha aja. Kadang-kadang hasilnya bukan dari tempat yang kita usahakan. Maka saya mengandung prinsip. Kalau saya ingin berusaha, saya berusaha aja. Hasilnya belum tentu dari apa yang saya usahakan. Yang saya yakin dan percaya cuma satu saja. Allah tidak mungkin sia-siakan. Dari mereka ada air Zam-Zam. Bayangkan. Mukjizat. Berapa banyak orang yang membawa Zam-Zam ke daerah masing-masing. Gak habis sampai sekarang. Tak masuk di akal. Tak ada penelitian yang bisa mengentaskan itu. Umat mana yang bisa mengumpulkan orang haji dan umroh dalam satu waktu selain umat Islam? Dan agama mana yang sanggup mengumpulkan orang berkurban seluruh dunia satu waktu? Islam. Masya Allah. Dari mereka ada Ka'bah, dari mereka ada Zam-Zam, dari tiga orang ini. Dan dari mereka ada yang namanya kurban. Setelah ditinggalkannya anaknya dari kota Mekah, Nabi Ibrahim itu dulu jalannya jauh-jauh. Bayangkan Nabi Ibrahim itu kan tempat duduknya adalah di kota Mekah. Makamnya di mana? Makamnya di Palestina. Makanya jauh berjalan kaki dari Mekah ke Palestina, Bu. 1.200 kilo itu dari Pekanbaru ke Jakarta itu. Jadi orang dulu jauh-jauh, Bu. Imam Syafi'i lahir di jalur Gaza.
Usia 2 tahun digendong oleh maknya jalan kaki ke kota Mekah. Bayangkan jauhnya tuh. Dari Pekanbaru, Jakarta menggendong anak. Karena orang tua Imam Syafi'i ingin Imam Syafi'i itu rajin belajar. Usia 7 tahun di kota Mekah hafal Quran. Usia 10 tahun Imam Syafi'i berjalan kaki ke kota Madinah mencari Imam Malik belajar. Mekah, Madinah, Pekanbaru, Payakumbuh berjalan kaki usia 10 tahun. Orang dulu jauh-jauh jalan kaki, Bu. Meninggalnya Imam Syafi'i di Mesir. Tak ke Mekah. Kemana? Meninggalnya di Mesir. Kadang-kadang kalau kita makin ziarah, makin kita bingung. Lahirnya di Gaza, belajarnya di Mekah, Madinah, meninggalnya di Mesir. Kita lahir Jalan Lili, besar Jalan Lili, meninggal di Lili juga. Asli Lili ke Lili aja tadi. Jadi pas pulang menjenguk anak, apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka. Sungguh aku menengok dalam mimpiku aku diamanahkan menyembelihmu. Banzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Orang dulu kalau mimpi pasti dari Allah. Kalau kita mimpi dari kegalauan hati, itu bedanya. Kalau orang dulu itu mimpi langsung dari Allah. Makanya suara azan itu dari mimpi, Bu. Suara azan itu dari mimpi para sahabat. Satu orang sahabat bermimpi mendengarkan suara azan dan kemudian dia sampaikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil Bilal bin Rabah. Bilal, ta'al, isma. Kau dengar anak ini, kau lantunkan azan sesuai dengan teks yang dia dapatkan dalam mimpinya. Suara azan dari mimpi. Mimpi menghasilkan azan. Mimpi ibu menghasilkan apa? Jadi orang dulu itu dia kalau mimpi itu dari Allah Azza wa Jalla. Oke, paham ibu-ibu ya? Nah, ini yang saya maksud, ya. Itu bedanya. Jadi ketika itu ya bunayya, ini arafil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Lalu kemudian apa kata Ismail? Qala ya abatif ilma tu'mar. Ayah, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan mudah-mudahan aku mendapatimu sebagai orang yang sabar. Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, inilah. Usia berapa Ismail waktu disembelih? Usia 6 tahun. Dan waktu disembelih, saya ulang ceritanya bagi yang belum dengar. Waktu ingin disembelih, tempat penyembelihannya masih bisa kita tengok sampai sekarang. Di dekat Mina dan Muzdalifah. Kalau kita pergi umroh. Ayah, asah pisaumu ayah sebelum engkau sembelih aku. Agar aku tidak merasa sakit ayah. Ayah, ikat tanganku ayah. Agar aku tidak meronta-ronta ayah. Aku takut nanti kalau kau tak ikat tanganku, aku meronta-ronta sehingga aku menjadi orang yang tidak ikhlas. Ayah, tutup mataku ayah, agar aku tidak menengok pisau yang akan menebas leherku. Takut aku ayah, kalau aku lihat pisau itu ayah. Ayah, telungkupkan wajahku ayah, agar aku tidak melihat engkau mengayunkan tangan menyembelih aku. Ayah, angkat jubahmu ayah, agar tidak terkena percikan darahku. Aku takut ayah, andaikan jubahmu terkena percikan darahku, nyampe di rumah ditengok oleh ibu, sehingga ibu teringat-ingat kepadaku. Aku takut ayah, ibu menjadi orang yang tidak ikhlas. Ayah, kurbankan aku, lupakan aku ayah. Pesan Ismail. Maka Allah berikan ujian kepada satu keluarga ini. Rupanya itu cuma ujian. Allah meninggalkan hadiah yang lebih baik. Akhirnya diganti dengan kibas. Artinya apa? Kadang-kadang kesulitan, cobaan yang Allah berikan kepada kita, itu Allah cuma pengen lihat, ini kamu tahan gak nih dengan ujian? Allah itu cuma pengen nengok aja, kita ini benar setia gak sama dia? Ya, coba ibu bayangkan. Kadang-kadang kita ini udah sholat, udah puasa, tapi kita ini dizolimin orang juga. Kita utang banyak juga. Hidup kita susah juga. Anak kita melawan juga. Jangan ibu bilang gini, aku nih kok makin taat sama Allah, kok makin susah hidupku. Jangan. Allah tuh pengen lihat, kalau aku kasih ujian, kau masih tetap beriman gak? Gitu loh maksudnya. Engkau masih tetap beriman gak?
Ketika engkau masih tetap beriman, maka luluslah ujian. Sebagaimana lulusnya ujian Nabi Ibrahim. Allah tuh cuman pengen nengok kesetiaan kita aja. Makanya apapun masalah hidup kita, apapun susahnya hidup kita, senang atau tidak kita, tetaplah dekat dengan Allah. Kadang-kadang kesusahan itu, Allah cuman mau nengok-nengok kita aja. Benar nggak kita ini taat dan setia kepadanya? Itu aja. Sesimpel itu hidup. Hidup sesimpel itu, Bu. Makanya saya kalau ada problem, ya saya selalu bilang, oh Allah pengen lihat, apakah saya tetap setia atau tidak. Ibu dengan suami kan kayak gitu kan. Kadang-kadang suami ibu mengecewakan ibu. Ibu setia enggak? Saat suami tak sesuai keinginan ibu. Kalau ibu setia berarti bagus. Saat keinginan tak sesuai dengan harapan, setia enggak kita? Tetap beriman enggak kita? Kalau kita tetap beriman, maka mantaplah keimanan kita itu. Maka apapun yang terjadi, baca Quran. Saat susah senang, baca Quran. Saat kita dalam keadaan sakit, lapar, tetap sholat. Karena kenapa? Allah itu cuma pengen lihat dan itu cuma sementara saja. Saya yakin dan percaya Allah tidak akan mungkin berikan kita ujian yang kita tak mampu mikul. Semua ujian gampang. Karena Allah pasti kasih kita ujian yang kita mampu. Saya dosen. Saya ngasih ujian ke mahasiswa yang saya yakin dia bisa jawab. Dan yang sudah saya ajarkan. Tak mungkin saya berikan soal yang tak saya ajarkan. Allah juga gitu. Tak mungkin Allah berikan kita ujian yang kita tak paham. Yang kita tak mampu. Nggak mungkin. Makanya ujian orang beda-beda. Ujian Pak Ustadz lebih tinggi dibanding jamaah. Kenapa? Karena kalau nggak naik kelas, nggak mungkin dia kelas 5 ujiannya kelas 3. Masa turun kelas dia? Paham? Nah, gitu ya. Jadi begitu. Lulus ujian. Para nabi-nabi terdahulu, Masya Allah. Ibu mau ini penting ya, Allah karim ya. Kita kasihan dengan para nabi. Udah membawa agama Islam sebegitu hebatnya. Saya dakwah dari masjid ke masjid aja, kadang-kadang merasa lelah. Para nabi dulu, Bu. Nabi Musa itu datang kepada Bani Israel. Kan masing-masing nabi itu punya baninya sendiri. Kalau Rasulullah datang kepada golongan orang Quraisy, ya kan? Kalau Nabi Musa datang kepada Bani Israel, kan? Musuhnya Fir'aun. Kalau Rasulullah musuhnya siapa? Abu-abu. Ya kan? Kalau Nabi Musa musuhnya sih Fir'aun. Payah dia, Bu, mengajak umatnya masuk ke dalam agama Allah. Payah, Bu, Nabi Musa, Bu, lawannya Fir'aun, Bu. Fir'aun merasa dirinya Tuhan. Ketika dia udah ajak orang beragama, agama Allah, agama Tauhid, lelahlah Nabi Musa nih, Bu. Diajaknya lah, karena dikejar-kejar oleh Fir'aun, diajaknya lah yang sudah masuk ke agama Tauhid tadi, untuk berjalan lari dari kejaran Fir'aun, nyampelah di Bukit Sinai. Saya sudah pergi ke Bukit Sinai. Nah, di kaki Bukit Sinai ada saudara kandungnya Nabi Musa. Itulah Nabi Harun. Nabi Harun itu saudara kandung Nabi Musa, Bu. Ini saya cerita sebelum saya tutup. Nabi Harun saudara kandung Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini stres. Stres itu maksudnya umatnya itu dikejar-kejar oleh Fir'aun, paham ya? Pengenlah cari ketenangan. Seperti Rasulullah stres saat orang nyembah berhala pergi ke Gua Hira. Kayak gitulah. Kan mirip ya? Apa kata Nabi Musa kepada Nabi Harun? Wahai Harun saudaraku, aku titipkan orang yang sudah beragama Tauhid kepadamu di kaki Bukit Sinai. Waktu itu saudara kandungnya di Bukit Sinai. Di kaki bukit. Aku pengen ke atas. Aku pengen diam di atas gunung. Ya, ditinggalkannya lah kau sahabatnya tadi, dititipkannya dengan saudaranya Nabi Harun di kaki bukit, dia jalan ke atas bukit. Saya sudah pernah jalan ke atas bukit itu, di dalamnya ada goa Nabi Musa diam di atas 40 hari 40 malam. Dan saat itu Nabi Musa ngomong kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apakah Tuhan itu tidur? Apakah Tuhan itu tidur dan apakah Tuhan itu mengantuk?" Wah, Jibril kepo juga dia. Ditanyanya kepada Allah, nggak dapat jawaban. Akhirnya malaikat Jibril ngomong kepada Nabi Musa di goa itu. Nabi Musa, Allah tak jawab. Cuman Allah memerintahkan engkau mengambil sebuah bejana. Lalu kemudian bejana itu kau diisi air. Lalu kemudian kau harus pegang terus. Kau harus pegang terus nih bejana. Sampai kapan Jibril? Sampai ada perintah dari Allah untuk kau taruh.
Dipegang lah oleh Nabi Musa siang malam. Kapan ya Jibril perintah dari Allah ini? Saya sudah capek ini megang air, bejana berisi air. Belum ada perintah ya Musa. Belum ada perintah. Dipegang terus. Capek nih oleh Jibril. Pegang terus Musa. Belum ada perintah lagi. Dipegang sampai akhirnya Nabi Musa tertidur sedikit saja. Terus terjatuhlah air tadi. Hei malaikat Jibril, cemana ini? Aku ngantuk sedikit jatuh ini. Cemana ceritanya? Apa kata malaikat Jibril? Bayangkan kalau itulah adalah Allah. Ketika Allah sedikit tidur, maka dunia ini akan hancur seperti jatuhnya air yang sedang kau pegang karena kau mengantuk. Maka la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Oke? Kalau Allah tidur itu jadinya. Paham nih? Setelah 40 hari 40 malam turun Nabi Musa dari Bukit Sinai. Apa yang terjadi? Meninggal rupanya Nabi Harun. Nabi Harun tadi dititipkan, meninggal. Makanya Nabi Harun tuh makamnya di kaki Gunung Sinai. Kan Nabi itu di mana dia dimatikan, di situ dia dikuburkan. Meninggal dan umatnya kembali lagi kepada ajaran Firaun. Supaya payahnya para nabi dulu mengajak orang kepada kebaikan. Nabi Ibrahim sepayahnya dulu mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Kita sudah ada Al-Quran Taraktu fikum ma in tamassakum bihima lan tadillu abada. Kutinggalkan kepada engkau dua perkara saat Rasulullah mau meninggal. Kalau engkau mau selamat lan tadillu abada Al-Quran wa sunnati. Quran dan sunnahku. Ustadz banyak, ulama mujtahid banyak, kita enak. Dulu Nabi Ibrahim bingung mencari Tuhan. Ditengoknya matahari. Kok malam hilang ya? Oh mungkin Tuhan ini bulan. Kok siang hilang ya? Nabi dulu susah. Maka kita hargailah para nabi. Kita hargai perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Bagi yang berkurban, semoga Allah banyakkan rezeki. Yang belum berkurban, semoga Allah berkurban insyaAllah di tahun depan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Al-hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al-jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam. Wadakhinnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma khususan ila hajjah wan yuniyah. Allahumma anta syafi la shifaan illa shifau, ishfiya la shifaan illa shifauka ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila ummina hajjah wan yuniyati. Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa sihataka wa la'afiyata minka ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum rawdatan min hubarin niran. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqihim minal khataaya kama yunaqqa sabul abyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min dari mu'ala khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.